Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya berada di kebun kakao saya di Desa Watalara, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Kakao saya ini berumur 3,5 tahun. Saya tanam pada tahun 2017. Varietas kakao saya ini jenis MCC 245. Luas kebun saya ini kurang lebih 1,5 hektar dan berada pada dataran lahan datar, dan dia dikelilingi oleh saluran air persawahan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kegiatan, yaitu intensifikasi lahan, yaitu pemanfaatan lahan sela tanaman kakao. Adapun pemanfaatan lahan ini bertujuan untuk mengintensifkan penggunaan lahan. Jadi selain kakao juga bisa kita manfaatkan di setelahnya dengan tanaman lain. Nah, kakao yang saya tanam di kebun saya ini jaraknya 4x4 meter, jadi masih cukup ruang tumbuh bagi tanaman lain. Kenapa kita manfaatkan di sela tanaman kakao ini? Selain untuk mendapatkan nilai tambah hasil dari tanaman lain, juga kita tidak secara sia-sia membersihkan lahan, membersihkan gulma, tapi tidak dimanfaatkan, jadi tidak mendapat nilai tambah. Sehingga kami melakukan intensifikasi lahan atau tumpang sari dengan tanaman hortikultura. Yang kami pilih saat ini adalah tanaman kacang tanah, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Arachis hypogea L. Kenapa kami pilih tanaman kacang tanah? Karena kacang tanah ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dia tanamannya cukup rendah, tidak menyaingi pohon utama, dalam ini pohon kakao, dan dia masih dapat tumbuh di antara tanaman kakao. Kemudian yang kedua, yang paling penting, bahwa tanaman kacang tanah ini atau Arachis hypogea ini justru akan dapat meningkatkan kesuburan tanah, di mana kita tahu bahwa kacang tanah ini mempunyai bintil akar yang disebut dengan bintil akar rhizobium yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara. Jadi kalaupun kita tanam berulang kali di kebun kita, tidak menimbulkan kekritisan lahan atau menurunnya nilai kesuburan tanah. Justru dia bisa meningkatkan kesuburan tanah dengan bintil akarnya. Gitu. Saya menggunakan jarak tanam itu 20 kali 40 cm. Jadi di dalam satu bedeng itu 20, dan di antara bedeng itu 40 cm. Kacang tanah ini sendiri usianya dari menanam hingga panen sekitar 3 bulan. Penanaman itu saya lakukan mulai bulan akhir November, Desember, Januari, dan pada pertengahan Februari kita akan panen. Kemudian penanaman itu sebelum kita nanam, bibit kita rendam dulu dalam larutan sehingga tidak dimakan oleh semut dan serangga lainnya. Kemudian kita melakukan penugalan. Setelah kita tugal, kemudian kita masukkan tanaman kacang kita. Sekitar 5-7 hari dia sudah mulai bertumbuh. Setelah tumbuh, kita melakukan pemeliharaan. Umur sebulanan kita melakukan pendangiran dan pemupukan. Melihat kondisi tanaman kita, apabila dia berumput, kembali kita melakukan pembersihan gulma. Dan pemupukan ini kita lakukan 1 kali pupuk, kita gunakan pupuk buatan Ponska, dan 1 kali kita gunakan pupuk cair untuk kita penyemprotan. Setelah 3 bulan, maka kita lihat tanah kacang kita sudah siap untuk dipanen, dengan tanda-tanda bahwa tanaman kacang siap dipanen itu daun dari tanaman kita sudah mulai mati dan daun batangnya sudah mulai menguning. Itu tanda-tanda bahwa secara fisik bahwa tanaman kacang kita siap untuk dipanen. Pemanenan itu dengan cara kita mencabut. Ya, untuk bisa mencabut dengan baik, maka kita menyatukan batang tanaman kacang itu, kemudian kita tarik dengan cara yang tidak terlalu keras, cepat, sehingga buah kacang atau biji kacang itu tidak tertinggal di dalam tanah. Saat pemanenan ini lahan kami cukup basah sehingga cukup memudahkan kami untuk melakukan pemanenan. Untuk bisa mengetahui produktivitas tanaman kacang kita, maka kami melakukan pengambilan sampel
atau yang dikenal dengan petak ubin. Nah, petak ubin yang saya lakukan ini menggunakan ukuran 1 kali 1 meter. Di dalam 1 meter persegi itu terdapat 16 rumpun tanaman kacang, dan itu kita cabut. Ini sementara kita cabut, kemudian kita pisahkan dari yang lainnya atau kita sendirikan. Kemudian kita melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu memisahkan kolong-kolong kacang dari tangkainya. Kemudian setelah kita pisahkan, kita cuci untuk kita bersihkan supaya bersih dari tanah. Kalau kita lihat bahwa tanaman kacang kita ini cukup putih, mungkin karena struktur tanah yang ada di kebun kami ini cukup berpasir sehingga bisa mengakibatkan tanaman kacang kita cukup putih. Kemudian kita cuci dan kemudian kita jemur. Kita jemur ini untuk menurunkan kadar air sehingga kita mendapatkan berat yang sesuai. Setelah penurunan kadar air ini, kita menjemur kurang lebih 2 hari dengan terik yang cukup bagus. Kemudian kita menimbang. Ubinan ini kita bikin 2 petak. 2 petak ini kita anggap cukup untuk mewakili dari sampling yang kita lakukan. Nah, dari 2 sampling ini kita akan menimbang dan kita akan mengalihkan. Kalau kita akan melakukan penanaman dengan luasan 1 hektar tanaman kakao kita ambil 2 meter dari 1 meter dari pohon coklat sebelah kiri dan 1 meter sebelah kanan, otomatis praktis hanya 2 meter di tengah tanaman yang bisa kita gunakan. Berarti kalau di sebelahnya lagi kita gunakan 1 meter, dalam 1 hektar itu yang bisa kita gunakan adalah 0,5 hektar. Dan kita akan bandingkan produktivitas 0,5 hektar dengan ubinan atau jumlah hasil dari setiap ubinan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan kesempatan ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.